kita udah siap banget pakai baju ini, oh my god. Ini baju berapa tahun yang lalu ya? 9 tahun berarti 9 tahun. Masih cukup loh kita. Cukup dong. Keren sekali. Ya ampun. Masih ada nih apa logonya. Iya. Iya gak sih kayak dulu tuh kita tim T tuh bareng-bareng Siska, Iya. Cici, kamu, Ben. Iya. Terus akhirnya kita kayak dipisah tim, Iya. kalian ke tim K dulu sama Siska juga tim K dulu, habis itu Iya. aku tim J. Habis itu Siska nyusul aku ke tim J. Iya. Itu kayak kita sebenarnya banyak banget gak sih kenalan sama Siska? Banyak Banget, banget. banget. Cerita kali ya. Boleh. Boleh, cerita-cerita. Ya. Ini lagi cerita-ceritanya. Iya, Nanti ceritanya lagi cerita. barusan. Gimana menurut Gimana kamu, menurut Cici? Waktu Siska umur 13-14 tahun? 13 ke 14. Waktu itu Siska masuk umur berapa ya? 13 13 ke 14, kita 14 ke 15. Aku Iya, 15. Ke 16 ya. Siska berarti kayak kamu 14. Siska 13 ke 14. Aku sama Gracia, Cici. Masa sih? Cici. Siska tuh lebih muda dari kita setahun. Iya, setahun Iya, lebih dia muda. paling kecil. Iya, masih kecil Dia si bungsu. Iya. Lucu kan Nggak berasa sih. Tapi maksudnya dari dulu dia tuh emang tipikal anak yang udah berani gitu loh. Dari zaman audisi kan dia juga kayak yang menggebu-gebu Iya, gitu. banget Dia tuh sih. salah satu finalis, kalau dulu kan masih finalis ya. Iya. yang finalis ya. finalis sebutan yang kayak ambisi banget gitu. Banget. Jadi di antara 64 ya atau berapa, dia tuh emang kelihatan gitu. Kalau Iya. Betul, betul. iya betul, kan, betul, dia tuh betul. kelihatan kayak semua orang tuh tahu Siska gitu, tuh Iya. semua tuh tahu. Soalnya dia emang sesemangat itu, terus Iya. ya emang bagus juga sih, iya gak sih? Iya. Aku sih dari awal udah nebak, wah nih orang pasti masuk, aku mikir gitu. Wede. Paling nebak. Tapi dulu Siska tuh Duh, capek kayak banget sih dibercandain mulu. Udah Ci, Ci kan hidup tapi- tuh udah berat ya, udah Iya. bercanda aja Ci, gak apa-apa. santuy ya. Santuy Tapi aja Siska kita tuh lah. dulu ingat gak sih kayak dibilang mirip banget sama Kanabila, Gen 1 ya kan ya? Iya dulu sering. Ya dulu pas masuk ke tim T awal yang rame banget. Iya. Mirip Dendi. Dari finalis, Iya, iya. Dari awal masuk Gen 3, ih siapa nih? Wah Francisca, penerus Nabila gitu. Dulu gitu ya. Terus dia tuh emang dia suka nyanyi gak sih? Iya. Dia suka banget nyanyi, dia selalu nyanyi ya. Dulu aku audisi kan bareng banget sama Siska ya, kayak kita dance-nya bareng, terus kayak pas vokalnya juga bareng. Dia tuh satu-satunya di grup aku yang menurut aku emang suaranya paling luar biasa. Wah bukan Kayak lagi sih dia masih finalis tapi kayak apakah kamu lagi konser gitu. Kayak suaranya udah luar biasa. Jadi Bener. emang Siska dari dulu emang bakatnya udah kelihatan banget dari kecil banget kan. Iya. Sebetulnya dia udah masuk di Entertain juga dari kecil. Jadi mantap Siska. Iya, Kayak dia dia dari tuh salah satu member yang dari dulu emang kepengen jadi penyanyi gitu. Iya, Konsisten iya, sumpah Siska, dari ya. dulu tuh. Aku mau aja banget jadi penyanyi gitu. Dari dulu sampai sekarang. Karena dia emang talented banget gak sih? Super Iya. talented gitu. Kayak dia berbakat dan suara dia tuh kayak wow, nggak semua kayak di dunia ini tuh yang punya suara kayak gitu cuma Siska gitu. Ya gak sih? Dulu dia finalis pas audisi nyanyi lagu apa sih guys? Kalian inget gak? Ariana ya? ingat. Oh Unconditional ya. Katy Perry. Iya. Sumpah dia suka Asli. banget lagu itu. Dia asli selalu nyanyi lagu itu kan. Kayak sebelum bener-bener sebelum dia audisi dia selalu nyanyi lagu itu guys. Sampai aku nggak tahu lagu itu, aku jadi hafal lagunya. Bahkan kita lagi karantina, dulu lagi karantina pun dia tetap nyanyi lagu itu kan. Sampai kita stretching pun pernah pakai lagu itu karena dia suka pakai lagu itu, lucu. Iya, lucu. Siska, Lucu banget Siska. Siska Coba lucu. Siska kan bukan bentar lagi sih, hari ini. Ah. Detik ini. Ini adalah hari kelulusannya Siska. Harapannya apa Cici yang tertua? Thanks ya. Thanks banget. Enggak, harapannya yang terbaik aja lah buat Siska. Semoga dia bisa menjadi penyanyi yang besar. Sekarang sudah besar, nanti di luar sana semakin besar lagi. Amin. Dan Amin. bener sih, semoga dengan dia lulus dari JKT48 itu bener-bener jadi awal untuk kedepannya nanti. Yes. Amin. Beginning ya? Pokoknya kita Gen 3 bangga banget ya sama Siska kita. Kita bangga banget sama Siska. Gimana? Kita bertiga Siska harus satu lagi. Iya, love pokoknya Siska. bangga banget sama Siska Love ya. Siska. Yes. Mantap. Oke, gimana guys? Masih pada semangat atau gimana? Semangat ya? Semangat. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Semuanya selamat menikmati Classmate.
Widih. Semuanya keren banget tadi like sticknya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk anchornya. Terima kasih. Oke, ya. Tadi kami telah membawakan 2 buah lagu. Yang pertama ada JKT48 Sanjo, yang artinya JKT48 datang. Dan yang kedua ada Namina no Shinkyokyu, yang artinya tarikan nafas air mata. Seru gak? Seru. Masih pada semangat? Mau lanjut? Mau. Tapi lagu yang akan kami bawakan selanjutnya adalah lagu yang benar-benar terakhir. Let's go girls. Oke, ready? Dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Oogwe Diamond, teriakan berliat. Oh my god, seru banget. Oke, semuanya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ayo. Semuanya, belum sayang bentar ya. Semuanya apakah cinta yang kami sampaikan di setiap lagunya tersampaikan? Kenapa? Masuk. Bertemu dan mendapatkan dukungan dari kamu adalah hal yang terpenting bagi kami. Setelah ini pun kami akan terus berusaha untuk mengembalikan semua energi itu menjadi semua energi untuk menjalani hidup. Jadi semuanya mohon dukungan selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke. Setelah ini kami akan melangsungkan prosesi graduation Siska. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Siska, aku suka dirimu, aku suka. Halo, nama aku Francisca Saraswati Ustadewi. Aku biasa dipanggil Siska. Umurku 14 tahun.
tuh kayak gak nyangka banget aku bisa masuk di Sosenyo kali ini. Maksudnya sampai itu baik-baiklah berdua berpelukan seperti hari ini. Janjilah. Selamat malam semuanya. Wah, pertama-tama aku mau ngucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk keluarga aku di Wonogiri, Ibu. Buat almarhum Bapak juga, terima kasih Pak. Aku juga mau terima kasih sebesar-besarnya untuk IMA Awards atas apresiasi. Yang aku rasakan sekarang tuh adalah campur aduk. Seneng, sedih, terharu, gak nyangka. Bittersweet gitu rasanya. Terus kayak aku juga seneng banget hari ini teater, ada teman-teman Gen 3, ada teman-teman semuanya di sini gitu kan. Kalau misalkan di flashback sedikit ya. Dulu tepat di hari ini ya. Aku Siska 14 tahun berjanji sama diri sendiri untuk belajar lebih tanggung jawab dan kerja keras yang sebenarnya. Di teater JKT48 yang menjadi saksi atas semua tangis dan suka aku selama 9 tahun. Aku Siska Saras dari JKT48 generasi 3 mengumumkan untuk lulus dari JKT48.
kita ngobrol-ngobrol lagi aja nggak sih? Boleh banget. Nah, sekarang nih kita mau bahas kan kemarin Kak Siska ngadain mini konser ya kan. Siapa tadi yang nonton? Kemarin nonton? Aku. Nonton nggak? Dateng nggak? Ada yang dateng nggak di sini? Ayo Dateng mana semua. angkat tangannya yang tinggi. Nah, gimana perasaan kalian yang nonton dan lagu EP-nya Kak Siska mana yang paling favorit kalian? Kita bahas lagu-lagu Kak Siska juga ya sekalian. Boleh. Siapa nih yang mau pertama? Raisa? Indira? Indira. Iya. Raisa suka banget. Aku kan nonton ya waktu kemarin terus kerasa bener-bener emang apa ya kayak Kadisa Kak Siska deserve mini concert ini gitu. Tapi kalau bisa concert aja gitu, jangan mini concert. Kayak Kak Siska tuh deserve buat ngadain konsernya dia ini gitu. Kalian kalau misalkan nonton tuh ngerasa kayak apa ya, bener-bener spektakuler tuh aku Seru malu gitu ya. kayak, Aku juga ngeliat videonya dari video-video story orang kayak gitu ya. Aku nonton kayak, iya seru banget. Seru banget. Ada yang dance kayak gini. Kayak, aku juga mau. Aku juga mau secentil itu gitu. yang pakai baju putih ya. Iya, bagus aku kayak, banget. lala seru banget. Sayang Iya, banget aku gak bisa banget. nonton. Boleh ulang sekali lagi gak Kak Siska? Boleh ulang gak? Semua nonton. Iya. Wow. Asya nonton gak? Aku lagi di luar kota waktu itu. Oh iya, bener. Tapi pengen banget, aku udah janji sebenarnya sama Kak Siska, terus kayak aku bilang, Kak maaf ya Kak, aku gak bisa datang hari itu. Terus kayak Kak Siska, gimana ya? Janji palsu. Waduh. Lin, yang Aku, nonton. aku nonton, luar biasa. Luar biasa. Wow. Biasa bener. Cuma bener luar biasa ya, karena aku tuh udah lama banget gak nonton konser gitu kan. Biasanya kan soalnya yang di panggung gitu, jadi kayak Oh iya deh. Iya nih, Siap. Sepuh. Ampun sepuh. Oke, jadi itu kayak udah lama banget nggak nonton konser. Jadi waktu pertama kali kemarin nonton tuh bener-bener wah luar biasa, kayak Kak Siskanya juga sangat megah gitu ya. Terus kayak lagu-lagunya tuh juga semua lagu yang ada di konser itu tuh menurut aku luar kayak apa ya? Kayak perfect gitu. Maksudnya kayak Betul. iya pilihan lagunya tuh sangat luar biasa gitu. Favoritnya apa Cici favoritnya? Favorit apa, Favorit Cinin? Aku suka yang ini dong. Yang sama yang apa namanya yang special performance sama Kak Ari. Oh, Fushidara Nanatsu ya? Iya, itu kaget loh. Kita semua juga kaget ya waktu Kita itu. iya, kita Ini semua siapa teriak ini? tahu nggak sih? Iya bener Kak. Kan dia kan masuk dari ini kan sebelah panggung. Terus itu ada orang backstage salah masuk atau gimana gitu kayak apa ini gitu kan. Iya kan. Seru banget. Terus kayak ternyata emang itu special performance itu luar biasa. Iya. Ya Itu special ampun. performance. Aku iri ya. banget tau guys, sumpah Iya. aku kayak ngeliatnya kayak oh my god aku mau ikutan, aku harus ada di situ, aku pengen nonton. Aku juga mau banget. Pengen denger ilusi live yang Ilusi. kayak bener-bener pengen nempelin di gendang telinga gitu ilusi Kak Siska, tolong ya. Mau sedekat itu ya sama speaker ya. Gak apa-apa diteriakin juga gak apa-apa, yang penting nyanyi ilusi gitu. Iya. Oh, ini kan ngomong soalnya lagu Kak Siska kan sekarang udah banyak banget kan yang asik-asik. Nah, favorit betul. kalian tuh apa guys? Raisa ada nggak? Atau Raisa Kelly, apa? Kelly apa? Aku yang paling aku suka ya sama ilusi, soalnya Ilusi lagunya nggak sih? relate gitu kan sama kayak aku ke idol aku gitu. Oh iya. Iya, Jamin apa? Itu bias aku ya. Iya gitu. Banyak Nih, ya. jangan berantemin bias ya. Iya. Oh enggak, kayak aku ke Conan. Oke, Oh iya udah bisa. boleh. Kalau Raisa apa lagu favoritnya Raisa terakhir? Aku suka banget sama lagu Mudah Mencinta. Oh mudah mencinta. Tadi kita ada Mencinta. jamming gitu di belakang, kita ada jamming ya di belakang. Kalau aku kalau lagu kesukaan aku sih lagu selanjutnya nggak sih? Oh iya benar banget. Siap. Masuk Indira. Makasih ya. Pasti kalian udah gak sabar kan melihat penampilan Kak Siska setelah ini. Oke, kalau gitu semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, emosinya naik turun ya guys. Iya nggak apa-apa, kita cinta kopi. Terima kasih ya Pi. Oke, jadi karena hari spesialnya Pi Siska, kita juga mau ngomongin sosok Pi Siska tuh seperti apa sih di mata kita, kayak apa yang
dia contohkan kepada kita junior-juniornya ya. Jadi sosok Kak Siska itu seperti apa untuk kita? Silakan. Aku boleh. Ya. Menurut aku Kak Siska itu tipe sosok kakak yang kayak maju tak gentar gitu weh. Oh. Karena kayak maksudnya kan ada kan beberapa kakak tuh yang lebih ke lebih santai. Lebih santai, lebih kayak iya kamu tuh jangan kayak gini, terus gini tuh. Tapi kalau Kak Siska itu tegas banget gitu loh guys, yang kayak kalau misalnya adanya menyi kakakku mau itu, terus kayak ayo cepetan gue temenin gitu, pasti kayak gitu Kak Siska. Kak Siska itu tipe kakak yang maju tak gentar. Kalau misalnya momen sama Kak Siska, kalau yang seru udah pasti banyak ya, karena kan semenjak New Era juga jadi sering ketemu Kak Siska juga. Tapi kalau yang paling aku ingat itu tuh kemarin pas lagi mau teater. Kak Siska itu tuh kayak ngomong gitu ke aku kayak, kok lu hari ini belum ngomong apa-apa deh? Ada yang salah ya? Ada sesuatu yang salah ya? Kayaknya lagi ada something wrong deh. Kenapa lu hari ini tuh nggak ngomong gitu? Kak Siska tuh aku nggak tahu kalau ternyata tuh Kak Siska tuh sepeka itu yang kayak merhatiin adik-adiknya gitu. Jadi aku juga lumayan sering cerita ke Kak Siska. Gitu. Oh ya, kalau ngomongin tentang senior gitu ya, dia kan mungkin untuk beberapa dari kita kan mungkin gap generasinya jauh ya sama Kak Siska ya. Kalau misalnya aku generasi 7 berarti beda 5 generasi kan. Tapi kayak malu banget. Enggak, jadi itu maksudnya 4. Salah-salah. Emang tadi gue ngomongnya apa? 5. Oh ya ampun. Maksudnya 4. Aduh malu banget jujur. Nggak guys, aku bisa ngitung yang 4. Aduh, iya jadi kalau menurut aku ya, Kak Siska itu sama adik-adiknya tuh nggak kayak, kita tetap segan dan tetap respect. Tapi kayak entah kenapa kayak, kan biasanya kalau sama sini kan takut gitu ya, kayak ada ice gitu ya. Iya segan, tapi kalau misalnya sama Kak Siska, dia tuh yang kayak, ngajak gitu loh, jadi kayak kita tuh nggak takut buat main. Betul. Ya, friendly, terus kayak Kak Siska tuh di semua kejadian dalam hidupnya tuh kayak dia tuh mengikut sertakan kita nggak sih? Betul. Jadi kayak, guys gue abis ini, gue abis ini gitu loh. Jadi kayak kita merasa kayak deket banget gitu gak sih sama Kak Siska? Gitu. Ya. Diam. Takut. Aku. Iya. Kalau misalnya menurut aku Kak Siska itu adalah seorang true performer gitu loh. Kayak Kak Siska tuh selalu memberikan apa semua yang dia punya itu buat di atas stage. Kayak bisa kita kemarin kan yang abis konser Kak Siska itu kan. Kak Siska tuh benar-benar kayak, aduh bisa nggak ya. Tapi akhirnya tuh dia tetap menampilkan yang terbaik dan kita semua tuh juga kayak, wah Kak Siska sekeren itu gitu. Menurut aku Kak Siska tuh panutan yang sangat mantap dan top mantap. Dan performa Kak Siska juga bagus banget. Aku waktu itu pernah nonton pas Kak Siska lagi di tim. Jadi aku nonton sampai nangis di FOH. Karena kayak benar-benar sebagus tuh kayak... kayak benar-benar apa yang dia gerakin tuh kayak ada pling di sekitarnya gitu. Sangat bersinar. Aku suka banget Kak Siska performnya. Oke. Katrin. Katrin. Apa ya, aku ngeliat Kak Siska tuh kayak she's a big sister, tapi kayak Kak Siska juga masih perlu, Kak Siska kamu bisa kok hari ini, kamu cantik banget, Kak Siska tuh harus begitu gitu, karena di hati besarnya Kak Siska ada sebagian kecil yang Kak Siska kayak mempertanyakan ke diri sendiri gitu, kayak bisa nggak ya aku hari ini lakuin ini, bisa nggak ya aku kayak gini, kayak ya banyak sih kayak waktu itu yang kita lagi acara off air terus dia nyanyi lagu sendiri, itu tuh Kak Siska beneran dia takut tapi tuh sama dia tetap diterima dan dilakuin, kayak keren banget Kak Siska tuh. Abis itu juga mungkin momen yang aku punya sama Kak Siska yang paling ku inget sih ya waktu dulu dia pulang latihan terus kan ngekos kan Kak Siska tuh, dia kayak sedih banget waktu itu, kayak Kak Siska kayak mau ikut pulang sama Kak Sevi gitu-gitu, terus kayak jadi banyak cerita, banyak ngobrol-ngobrol di mobil dan aku yang masih kecil tuh aku ngedengerin percakapan gadis-gadis remaja yang lagi berusaha buat mimpinya tuh kayak aku mau kayak gitu. Gemes. Gitu sih. Kasih. Gemes. Siapa mau lagi? Meng. Aku ya. Meng aja kalian. Oke, kita mulai kali ya dari first impression. First impression aku ke Kak Siska tuh kayak aduh nih kayaknya aku nggak bisa nih bergabung atau bergaul bersama Kak Siska karena gitu banget kan, kayak fierce banget gitu. Nah tapi ternyata Kak Siska gak kayak gitu tau guys. Ya kan Kak Siska? Iya dong. Nah ya belum. Asal lempar ya. Sumpah guys,
percaya nggak kan waktu itu ada tuh aku kajinan yang kayak Tom and Jerry gitu kan. Nah Kak Siska tuh ngomong di ujung, kok gue nggak diajak sih? Iya. Gila aku langsung kayak, oh my god ternyata Kak Siska mau ya. Ke permainan yang sangatlah kanak-kanak ini. Meng inget gak sih Meng yang kita makan, yang kita bikin video yang gitu? Iya, Itu kan disuruh Kak Siska kan? Itu disuruh Kak Siska tau guys kayak, Marsha Adele coba dong ini yang lagi dirame, yang lagi rame, yang suap-suapan itu. Iya, kita disuruh bikin itu. Di video sama Kak Siska guys. Kak Siska juga orangnya humoris banget. Iya benar. Terus orangnya juga YOLO banget gak sih? Yang kayak, aduh, gue takut banget. Tapi besok kayak, gak, gue bisa. Wih. Suhu bro. Wah, Kak Siska keren banget. Sepuh. Oke, kalau aku ya, Kak Siska itu adalah, ada yang mau jawab ya? Cik, silakan Cik. Oke, kalau kayak menurut aku Kak Siska itu adalah sosok senior yang sangat suportif gak sih? Aku tuh pernah sekamar sama Kak Siska waktu di Bali. Terus habis itu kayak nyampe hotelnya, terus Kak Siska tuh kayak gini, wah gila ini bagus banget sih, lo harus foto-foto sama gua gitu kan. Yaudah akhirnya aku foto-foto nih sama Kak Siska, aku foto-foto. Akhirnya Kak Siska fotoin aku. Terus Kak Siska tuh yang kayak memberi, apa sih namanya? Kayak, Afirmasi. oh iya, yes girl, iya. Betul, iya kayak, cakep banget lo, cakep banget. Kayak begitu kan makin pede gak sih orang? Jujur, padahal tuh kayak tadinya tuh aku bener gak mood foto. Maaf ya Kak Siska, aku tuh gak mood foto banget. Karena kayak capek gitu kan. Terus habis itu Kak Siska yang kayak semangat gitu, ayolah foto-foto gitu, foto. Jadi lu jarang share foto karena nggak mood foto gitu ya. Berarti sudah Tahu ya guys, udah tahu ya. Gak apa-apa Kak Cika, gue juga mengerti kok perasaan itu. Ternyata gitu ya. Kak Cika butuh afirmasi ya. Kalau Iya. Berarti lu harus kayak digituin dulu ya biar Iya, mood foto. makanya terus habis itu kayak pas lagi kayak ya udahlah asal foto gitu kan. Tapi kayak ngelihat Kak Siska sesemangat itu jadi kayak jadi kayak kita tuh bersemangat juga gitu loh dalam mengambil gaya gitu kan. Cika di post ya fotonya Cika ya. Iya Jessica. Menyerang akun ini. Menyerang. Waduh. Tapi ya tahu Kak Siska kalau fotoin orang tuh niatnya seniat banget guys. Iya, Kan nggak orang sih? kayak gini ya. Dia tuh bener-bener sampai kayak aduh kalau aku motoin Kak Siska nggak sesuai ekspektasi dia gimana ya? Sumpah, tapi yang pressure-nya tuh, Pressure. pressure-nya fotoin Kak Siska tuh berat banget. Karena Kak Siska keren nih. Kalau gue yang fotoinnya jelek kan kayak, duh ntar dia jadi gak pede kan gitu ya. Tapi kayak, padahal gue yang salah gitu. Gue yang salah Kak Siska, tapi dia kayak, enggak gue kurang gini. Aduh Catherine gimana ya? Gak jadi deh, gak jadi kan gue kayak, ya Allah dosa banget gue ya Allah gitu. Iya bener. Maaf ya, Kak Siska kamu cantik kok. Adel. Kalau aku Kak Siska tuh menurut aku kakak banget. Sekakak itu menurut aku, karena waktu itu kan pas masih ada kajinan juga kan. Kayak aku sama kajinan, sama Kak If, sama Kak Siska. Itu kayak lucu aja gitu loh, banyak momen bareng. Terus kayak Kak Siska yang terus kayak Kak Siska gitu. Jadi menurut aku kayak aku bisa apa ya kalau sama Kak Siska tuh yang bisa apa ya, lebih fun gitu loh, menjadi kakak yang fun gitu menurut aku. Jadi kayak bener-bener kayak Kak Siska kalau ketemu Del udah lama gak ketemu gitu kan kayak Gemes. Emang tapi bener sih Kak Siska tuh kakak banget dan dia nggak mau ngerepotin kita. iya Kan aku waktu itu pas belajar lagu ini Sessional Lifetimes ya. ya betul Itu kan aku belum pernah kan. Terus kayak diantara banyak orang cuman aku dan Cika yang belum pernah. Terus kayak Kak Siska bener-bener kayak ayo git kayak ayo git. Terus dia kayak contohin satu-satu gerakannya kayak kasih Siska. Terus dia ada juga di tahap-tahap dimana kayak kita pusing belajar terus kayak nggak apa-apa lagunya gampang. Terus dia kayak meyakinkan kita bener-bener kayak ya aku bantuin ya gitu. Terus pas latihan buat graduation Kak Siska, maaf ya guys, maaf ngerepotin gitu kan. Enggak Kak Siska, Padahal ini nggak buat apa-apa Kak ya. Siska, kita gak merasa terrepoti sama Iya. sekali. Benar. Dia merasa nggak enak banget sama kita. Padahal enggak. Iya, Terus ya. tadi aja kita teriak-teriak kayak itu seru banget. Terus sedih. Enggak guys, tapi seru. Sedih Love banget. Siska, gemas. Tapi tuh Kak Siska tuh salah satu orang yang nggak harus kayak gimana Kak Siska hari ini enggak, tapi Kak Siska kayak, wah lu tahu cerita lagi hari ini nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Jadi dia memberikan informasi gitu loh. Bener. Dia selalu nanya kayak, Del, ada info apa Del? Kayak gitu. Iya. Jadi Kak Siska tuh kadang dapat info dan memberi info. Betul. Gitu. Barter.
Ada lagi nggak? Tapi ya selain Kak Siska tuh kan kakak banget, tapi dia kan Kak Siska orangnya panikan juga ya. Jadi kayak lucu gitu. Aku pernah cerita, cuma kalian mungkin ada yang belum pernah dengar. Jadi aku tuh pernah sepesawat sama Kak Siska sebelahan. Terus tiba-tiba pesawatnya tuh mau landing gini. Shoo. Tiba-tiba dia naik lagi. Yuh. Terus Kak Siska langsung kayak, Fioni. Ini apa yang terjadi gitu kan. Terus aku kayak, Kak Siska, ini kok naik lagi ya? Ini naik lagi, ini naik lagi, ini naik lagi gitu kan. Terus aku kayak, aduh panik, teman di depan udah kayak, Allah gitu kan. Aku udah kayak, Kak Siska gimana ini Kak Siska. Terus kita berdua panik gitu deh. Ya jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan ya bersama Kak Siska. Gemas. Oke, jadi tadi adalah sosok Kak Siska di mata kita. Sekarang kita mau panggil teman-teman dulu. Teman-teman. Teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita panggil Siska, silahkan masuk. Wow. So pretty. Yes, girl. Wow. Let's go. Wow. Oh my god, so gorgeous. Wonogiri. Diva Wonogiri. Best. Nice. Wow, cantik sekali. Siska. Ini dressnya kayak Siska banget gitu. Banget. Siska banget. Bener-bener kayak Seperti diva sekali ya. Seperti diva. Habis ini Diva. mencalonkan diri Miss Universe Wonogiri. Wah. O'Neil, silakan. Terima kasih Onil. Yeah. Wow, tiba giliranku ya guys. Biasanya aku di samping kiri dan kanan orang yang mau graduate. Sekarang di tengah, mixed feeling sih. Oke, tapi sebelum lanjut, ada dari teman kita yang ingin membacakan surat untuk Siska. Silahkan. Siapa tuh? Aku. Suratnya 2 lembar. Halo Francisca Saraswati Puspadewi. Jujur gak nyangka sih ini bener-bener last show lu. Mungkin surat ini kita mulai dari flashback ya, 9,5 tahun yang lalu. Gue itu kenal lo sebagai Siska 13 tahun yang di sekolah selalu dapet ranking. Bener gak sih? Benar sih, ingat gue sih kayaknya pernah. Soal 5 besar ya Siska. 10. Oh 10 besar. Yang dari kecil suka banget menyanyi. Dari yang aku nggak tahu lagunya sampai aku jadi hafal semua lagu yang Siska nyanyiin gara-gara dengerin Siska nyanyi terus-terusan. Ingat banget sis dulu waktu finalis. Siska dari dulu kan emang pemikir banget ya guys. Dan ambisius juga dan dia tahu apa yang mau dia capai. Jadi waktu itu Siska kecil bertanya kepada Gracia. Bertanya kepada Gracia kecil. Gracia, lo emang kira-kira mau berapa lama nih di JKT? Gue sih paling lama ya sekian tahun lah gitu kan. Nah sekarang kita masih di sini sampai mau 10 tahun. Gak ada yang nyangka gak sih kita mau sampai 10 tahun loh di sini. Here we go. Yes. Sadar gak sadar kita tuh udah deket banget ya dari dulu sis. Karena kita sering pergi dan pulang latihan bareng. Karena rumah kita searah, jalan pulangnya searah. Dan keluarga aku sama keluarganya Siska juga udah kenal banget. Sampai-sampai aku panggil Ibu Siska Bude aku. Terus aku juga pernah main ke kampungnya Siska yang di Wonogiri. Satu keluarga aku loh, bener-bener sama sepupu aku. Terus di open banget sama keluarga Siska di sana. Keluarga Siska adalah keluarga yang bener-bener baik banget sih guys. Mereka bener-bener baik banget, se-welcome itu sama keluarga aku dan aku senang banget juga. Sampai-sampai kayaknya mama papaku juga udah nganggap Siska kayak anaknya sendiri deh. Karena mama papaku selalu memantau perkembangan Siska sampai sekarang, bahkan selalu bangga sama pencapaian-pencapaian lo sis. Sis percaya gak sih
lu tuh dari dulu udah sangat dewasa, bahkan dari masih kecil. Siska umurnya tuh lebih muda daripada aku guys, tapi aku salut banget dia dewasa banget. Bayangin dulu aku kemana-mana sama Siska, pulang sekolah bareng, habis sekolah aku les dia tungguin aku karena berangkat latihan bareng. Terus aku sih nggak pernah naik kendaraan umum ini, waktu itu ditemenin sama Siska naik Transjakarta. Literally dituntun Siska, terus kehujanan pakai payung dari halte sampai FX. Sweet memories. Iya. Lucu banget ya dulu Lucu ya. banget ya kita. Terus kita kejebak macet kan. Kita pernah naik taksi kejebak macet mau pajama drive jam 7, jam setengah 7 kita masih di Sudirman bro. Terus saya bilang, Gre ini kita harus naik Gojek. Jadi kayak ya udah. Habis itu kita pesan berdua, kita beriring-iringan waktu itu menembus kemacetan Jakarta. Iya. Siska dengan panik-panik ajaibnya dia ya kan. Yoi. Aduh. Gitu. Oke, lanjut ya. Sis, makasih ya. Dari dulu lu udah ngajarin gue banyak banget hal. Bahwa ternyata dewasa itu tidak ditentukan dari umur. Siska adalah hard worker. Dia benar-benar rajin belajar, bekerja keras, dan selalu usaha buat dapetin tujuan hidupnya. Dapetin apa yang dia mau. Pokoknya setiap hari harus produktif dan harus melakukan sesuatu dengan maksimal. Gak pernah nyanyain sekecil apapun kesempatan yang ada. Sis, thank you banget ya udah bertahan dan berhasil melalui struggle dan ups and downs selama ini. Lu orang yang sering banget minta didoain sama gue dari dulu. Kalau ada apa-apa lu bisa tengah malam telepon gue, terus kita sambil nangis-nangis cerita dan saling doain satu sama lain juga. Dulu jujur aku sempet banget ngerasa jadi orang yang gak berguna. Karena kalau Siska cerita, aku tuh kayak gak bisa ngasih solusi gitu loh guys. No. Iya. Terus aku minta maaf ke Siska, tapi Siska malah bilang gini guys, Gre, kadang tuh gue kalau cerita emang cuma pengen didengar. Kalau dikasih solusi malah kadang-kadang jadi bikin tambah overthinking. Makanya gue cerita ke lu karena itu yang gue butuh didengar. So aku langsung terharu banget guys. Dan itu benar-benar ngerubah cara pandang aku juga sih. Tanpa lu sadari itu lu sebenarnya seberpengaruh itu loh buat gue dan teman-teman semua yang ada di sini. Kita semua di sini sayang banget sama lu. Teman-teman lu, adik-adik lu, semua yang di sini tuh mereka semua tuh senang loh tiap lu mencapai suatu hal yang baru. Kita senang lu udah menemukan value yang ada di dalam diri lu. Kita senang banget impian-impian lu perlahan semua mulai tercapai. Please jangan pernah lupa kalau lu tuh super talented banget. Gue percaya sih lu yang dulu Siska 13 tahun pasti bangga lo kalau lihat lu yang sekarang Siska di sini. Dan lu yang sekarang pasti juga bersyukur banget buat apa yang udah lu alamin dan laluin. Dear our diva, jangan pernah berubah ya. Tetap menjadi Siska yang apa adanya, yang humble, yang suka melucu, membadut, dan ekspresif. Yang selalu peka dan care sama sekitar. Lu tau gak sih, gue tuh pengen banget jawabnya setiap kalimat dengan canda, tapi kayak oke, serius sih, maaf ya, lanjutin ya. Gak apa-apa sis, jawab aja. Yang selalu ngutamain keluarga nomor 1 ya sis. Yoi. Gue bangga banget sama lo yang sekarang, dewasa banget, mandiri banget, keren banget, dan of course random banget. You're really one of a kind. Bener-bener looking forward banget sih sama apa yang bisa lu capai lagi abis ini. Jangan lupain kita ya kalau nanti udah jadi diva terkenal se-go internasional itu. Amin gak sih guys? Amin. Ya awas-awas aja ya dia nggak undang waktu konser nanti ya guys. Oke. Iya sis. Iya. Kamu boleh se-pressure itu. Takut banget jujur gue. Jangan lupa juga untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang lo lakukan. Karena capek gak sih kalau ngandelin kekuatan sendiri terus? Habis. Don't push yourself too hard. Walaupun itu susah banget ya buat lo. Intinya keep doing your best and let God do the rest. Yay! Love you my friend, my sis, my bestie since 2014 and still counting.
Thank you, Gre. Oh. Makasih ya, Gracia. Emang mungkin dari semua Gen 3, kan kita sisa berempat. Gracia itu yang dulu kita banyak sejarahnya loh. Banyak banget ya. Dulu kita banyak sejarahnya abis. Kita tuh dulu kayak, ya bener tadi gara-gara pulangnya searah. Jadinya sering banget ngobrol. Aku dulu sering ikut Gracia les Inggris di Mall Kelapa Gading. Terus aku harus sebutin, harus detail. Terus kita sama-sama ke teater bareng, latihan bareng. Jadi kayak kalau ditarik balik, kilas balik itu emang aku sama Gracia tuh istilahnya deket banget. Terima kasih banyak udah nulis surat. Makasih, Dan sis. selalu menjadi tempat ternyaman buat cerita. Love you so much. Love you more. Tetap cerita ya. You more. Guys, Mm-mm. sis, masih ada surat juga dari teman-teman Gen 3. Boleh. Oke, dari Shani. Sebenarnya aku kayak nitip sedikit aja sih. Enggak apa-apa. Oke. Hai sis. Hai. Happy graduation. Aku seneng banget bisa lihat perjalanan kamu di JKT48. Siapa sangka Siska yang dulu masih kecil, masih muda, sekarang udah sedewasa ini dan udah sehebat ini. Aku pasti selalu doain yang terbaik buat kamu. Sukses ya sis. Amin. Percaya deh kamu nanti akan jauh lebih bersinar di luar sana. Nanti kalau konser solo, aku mau nonton ya. I'm a proud sister, my diva. Oh, terima kasih Kapten. Oh my god. Am I really graduate? Oke. Aku. Ya. Beb. Boleh. Ya. Siska, selamat graduation. Terima kasih. Dede gemus. No. Siska tuh emang paling kecil dari dulu, tapi dia nggak mau dipanggil gemes sama aku, bete. Oke. Siska, terima kasih untuk kerja kerasnya selama hampir 10 tahun kamu berada di JKT48. Pasti banyak masa sulit dan masa membahagiakan selama kamu berada di sini. Terima kasih karena telah melewati masa sulit itu dengan baik dan kamu bisa menjadi manusia yang lebih dewasa. Setelah lulus pun pasti akan banyak hal yang akan kamu alami, tapi ingat, di masa sesulit apapun kamu akan tetap bisa melewatinya dan menjadi lebih kuat. Aku akan selalu mendukung Siska. Sebetulnya dari dulu pun aku selalu mendukung Siska, tapi gak pernah bilang-bilang. Kayak, gengsi gitu loh. Tapi sekarang aku bisa melihat Siska bisa menjadi manusia yang lebih dewasa dan bisa menemukan kebahagiaan yang lebih bahagia dari sebelumnya, dan aku berharap Siska akan bahagia selamanya walaupun kayak banyak pikiran nanti mungkin kedepannya akan Siska pikirkan, tapi aku berharap Siska akan selalu bahagia. Sukses selalu Siska, kamu pasti bisa di luar sana. So proud of you. Love you. I'm proud of you too, Fanny. Aku akan menonton kamu di JKT48 dengan Avel. Thank you. Bercanda. Thank Boleh. Suratku di sini kayaknya. Oh ya ada. Oke, kalau gitu sekarang giliran Siska yang akan membacakan surat. Latihan. Oke. Ini aku nulisnya sebenarnya udah dari seminggu. Nggak seminggu, sehari paragraf, sehari per paragraf gitu guys. Oke, aku mau mulai bacakan suratnya. Bergabung di JKT48 tidak akan pernah menjadi kesalahan. Aku bersyukur sejak kecil sekali aku sudah diarahkan oleh ibu dan bapak untuk terus bernyanyi. Mereka selalu mendorongku untuk bersentuhan dengan seni. Ibu bilang waktu masih bayi aku selalu gampang tidur saat digendong bapak dan disetelkan lagu almarhum Pak Didi Kempot. Ibu juga bilang sejak umur 3 tahun aku sudah bisa sedikit-sedikit bernyanyi mengikuti apa yang ada di televisi. Sejak umur 5 tahun, aku sudah dimasukkan kelas menyanyi dan aku terbiasa ikut berbagai lomba atau show yang diadakan dari tempat les nyanyi. Seiring berjalannya waktu,
ibu juga selalu arahin aku untuk ikut lomba dan audisi-audisi. Hal yang tidak akan pernah aku lupakan adalah saat aku audisi musik Laskar Pelangi. Saat itu aku masih berumur 10 tahun dan aku hampir setiap hari diantar bapak ke teater besar Taman Ismail Marzuki untuk tampil teater. Umur 11 tahun aku ternyata harus belajar untuk menjadi dewasa karena bapak dipanggil Tuhan. Dan pada tahun 2011 juga aku lulus dari tempat les bernyanyi aku. Sejak saat itu aku hanya fokus sekolah dan tidak terlalu aktif ikut lomba ataupun audisi selain di lingkungan sekolahku. Umur 13 tahun, ibu dan beberapa keluargaku lainnya memutuskan untuk pindah ke Wonogiri. Tetapi aku tetap bersekolah di Jakarta. Rencana yang ada saat itu adalah aku akan menyelesaikan pendidikan SMP-ku, lalu ikut ibu dan melanjutkan sekolah di Solo atau Wonogiri. Saat itu aku gak punya ambisi apa-apa. Lebih tepatnya, kalau pada saat itu aku bilang cita-citaku menjadi penyanyi, aku gak tahu gimana cara untuk mewujudkannya. Aku gak tahu langkah apa yang harus kuambil. Suatu siang saat istirahat pelajaran, aku makan di kelas dan dengar segerombolan temanku sedang asik bertukar cerita. Salah satu temanku, orangnya ada di sini, Planeta. Dia berbicara sedikit keras kepada temannya, JKT48 juga mau buka audisi tuh yang generasi 3. Karena aku kepo dan emang suka nguping, setelah pulang sekolah aku langsung browsing di handphone tentang audisi JKT48. Waktu itu aku gak ngikutin JKT48 sama sekali, aku cuma tahu Heavy Rotation aja. Aku buka web official JKT dan asal isi formulir online, asal kirim foto, asal ngetik. Aku cuma mikir, ya yang penting aku coba aja deh. Karena sebenarnya aku pengen banget masuk ke dunia entertain, tapi waktu itu aku gak tahu caranya. Di hari terakhir pendaftaran, aku cek lagi komputerku. Ternyata emailnya gak kekirim. Aku panik dan minta tolong bule untuk anterin ke FX Sudirman langsung. Aku nyelip di antara fans yang nunggu bingo teater Boku no Taiyo dan langsung isi formulir sambil berdiri. Di dinding teater sebagai alas. Tulisanku jelek banget, tulisanku amburadul banget. Aku udah panik, yang penting aku bisa taruh formnya untuk langsung aku taruh ke kakak merchandise. Beberapa bulan berlalu aku dipanggil untuk interview ke Jakarta. Kondisinya saat itu aku lagi di Solo dan besoknya aku langsung terbang bersama ibu ke Jakarta. Berbagai proses telah aku lewati dari interview, finalis. Bahkan waktu itu sebelum kita jadi member kita harus latihan keras. Di Kridaloka, Gelora Bung Karno kita harus lari 4 putaran 20 menit, kalau enggak sampai suruh push up. Terus aku hari pertama bengek karena sesek. Aku senang luar biasa pas audisi dan nomor urut aku dibacakan. Aku nomor 18, Fanny nomor 17. Aku mikir, demi apa gue beneran member JKT48 yang terkenal itu. Berhasil menjadi member JKT48 pasti menjadi suatu kebanggaan buat aku. Waktu itu aku mikir, oh ya udah kalau aku geraknya power, aku bagus. Aku belum ngerti cara supaya bikin orang rame-rame suka sama aku. Dulu aku pernah merasakan ada di posisi depan. Cuman aku balik lagi, aku gak ngerti apa yang harus aku lakukan untuk memanfaatkan posisi depan itu. Aku gak ngerti apakah posisi depan itu penting, apa iya harus nomor atas. Aku masih anak 14 tahun yang clueless. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa pada saat itu orang akan memandangmu jika kamu ada di baris depan atau di nomor atas. Tapi sayangnya, aku bukan lagi Siska yang masih ada di posisi depan saat aku mulai menyadari hal tersebut. Aku mulai berpikir tentang bagaimana supaya orang bisa tetap menyadari keberadaanku. Dimulai cover lagu pakai handphone.
videonya masih buram, masih nggak pakai latar musik apapun. Waktu itu di Twitter masih dibatasin durasi videonya, jadi cuma 30 detik. Aku ingat itu proyek kecil-kecilan sosmed pertamaku yang aku namakan Happy Virus Project. Tahun demi tahun berlalu, banyak sekali kegiatan JKT48. Dan salah satunya adalah pemilihan Senbatsu dari manajemen maupun dari fans. Setiap tahun aku selalu berpikir, tahun ini kayaknya aku kepilih deh. Dan kenyataannya aku tidak terpilih. Tahun-tahun berikutnya, setiap tahunnya, aku selalu mengucapkan kalimat yang sama dengan keyakinan bahwa aku mungkin terpilih menjadi jajaran Senbatsu di JKT48. Dengan usaha yang terus kulakukan dan pencapaian yang kuraih. Tapi ternyata hal itu masih tetap bukan untukku. Sampai tiba di satu titik, aku bukannya menyerah. Aku tidak putus asa. Aku sama sekali tidak mundur dan merasa kecil hati. Aku menyadari bahwa mungkin jalanku berbeda dengan yang lainnya. Aku memutuskan untuk tetap mendorong diriku agar menegakkan kepala dan terus berkarya dan berusaha memberi kebahagiaan untuk orang-orang yang mendukung serta menyayangiku. Dimulai dari lalu terbentuknya JKT48 Akustik. Di situ aku menemukan semangat baru untuk bertahan dan menggapai impian. Berada di JKT48 juga melatih hati untuk lebih siap dengan perpisahan. Melihat teman-temanku pergi silih berganti, tidak sedikit membuatku berpikir ulang tentang tujuanku ke depannya. Tapi aku ingin tetap kuat bertahan di sini. Aku belum cukup dengan apa yang dicapai saat itu. Masih ada desire, masih ada keinginan sehingga aku membuat targetku sendiri untuk kucapai di sini. Salah satu target pertama yang kucapai adalah rilisnya single Berdebar. Setelah JKT48 Akustik dinyatakan nonaktif, aku sedih dan clueless karena aku merasa khawatir gak bisa aktif menyanyi lagi. Dari situ aku memutuskan untuk beranikan diri untuk merilis lagu ciptakan sendiri. Sejak saat itu aku mulai pilih-pilih lagu. Ada lagu yang udah kutulis dari lama, ada juga lagu yang baru kutulis. Puji Tuhan EP itu bisa rilis di November 2022. Semua gak lepas dari dukungan kalian semua dan manajemen. Setelah EP rilis, aku mulai berpikir tentang hari graduation. Tapi sebelum itu, aku ingin berusaha untuk menjalankan target terakhirku di JKT48, yaitu mini konser. Aku gak akan nyangka kalau kemarin banyak sekali yang mau datang ke mini konser. Terima kasih banyak semuanya untuk dukungan yang gak berhenti. Terima kasih juga untuk cinta yang diberikan untuk aku. Tentang graduation, kalau dibilang siap atau tidak siap, aku akan bilang bahwa aku harus siap. Aku dihadapkan oleh dua pilihan, untuk tetap di sini atau keluar dan mendorong diriku untuk berjalan mencari apa yang sebenarnya aku cari. Aku memilih pilihan kedua. Di luar sana pasti banyak rintangan yang aku temui. Banyak hal yang pasti lebih berat. Dan diriku harus bisa beradaptasi di situasi apapun. Maaf ya guys. Bang Jabib, tisu dong Bang Jabib. Sejujurnya ketakutan pasti ada. Selalu menghantui sejak aku menguatkan pilihanku untuk lulus. Sebagai manusia, aku hanya bisa berserah dan tetap berusaha keras supaya tetap bisa berkarya dan memberikan kebahagiaan untuk semuanya. Terima kasih Ibu. Udah selalu menjadi kekuatan, udah selalu mendukung langkahku di sini. Maaf dulu aku suka marah-marah kalau ditanya tentang JKT karena capek latihan. Maaf juga untuk semua keluargaku kalau selama ini sedikit sekali waktu yang bisa aku berikan. Setelah ini, aku ingin berjanji meluangkan lebih banyak waktu untuk sering bertemu. Bergabung di JKT48 tidak akan pernah menjadi kesalahan. Terima kasih kepada JKT48 karena telah mengajarkanku banyak hal. Tentang kesabaran, persahabatan, serta profesionalitas.
Terima kasih telah menjadi pintu untuk kesempatan yang datang. Terima kasih telah menjadi bagian besar dari masa mudaku. Dan terima kasih telah mempertemukanku dengan orang-orang yang menyayangiku. Untuk koreografer JKT48 semuanya, Kak Doni. Terima kasih udah ajarin aku dari 9,5 tahun yang lalu. Dari Siska yang kaku narinya, sampai sekarang masih kaku. Buat tim make up dan rambut, makasih udah bikin aku cutar di panggung. Untuk stage manager, tim wardrobe, FOH, konten, dokumentasi, merchandise, tim operasional teater, show director, live streaming, dan semua staff JKT48, makasih udah banyak bantu aku. Maaf kalau aku banyak mau dan suka tidak sabaran. Hehehe. Teruntuk Siska Nation dan semuanya yang secara khusus tetap ada untukku tanpa pernah meragukanku. Terima kasih banyak. Andai ada kata yang nilainya 1 triliun lebih berarti dari kata terima kasih. Terima kasih telah memberikan yang terbaik untukku. Terima kasih karena selalu ada dan meyakinkan bahwa aku tidak berusaha sendirian. Terima kasih telah menjadi hal yang berharga yang ketemui dalam perjalananku di sini, dan aku harap juga akan menemani perjalananku berikutnya. Buat teman-teman aku yang masih ada di sini, terima kasih sudah selalu menyayangiku dan menjadi teman yang asik, yang baik, yang ngangenin. Semoga persahabatan kita tetap ada untuk selamanya. Aku, Siska Saras, izin pamit dari JKT48. Dan semoga kita bisa bertemu di luar sana dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Dengarkan lagu yang terakhir dari kami, Sakura no Hanabira Tachi. Kelopak-kelopak bunga sakura. Emang boleh setelah show ini? Oh my guys, ini ya rasanya dipeluk ya. Halo, makasih. Eli. Senang banget. Makasih ya. Oke, untuk memberikan Oke. Boleh. Ngomong apa sih? Siska mau ngomong apa? Siska Saras, The Beginning. Oke. Maaf, aku gamon. Oke, 1, 2, 3. Siska Saras. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Siska Saras. Sekarang video. Oke. Yuk video, 1, 2, 3. Siska Saras. The Beginning. Happy graduation, Siska. Gak boleh, gak boleh.
Di sini Siska masih ikut latihan. Oke. Widih, ada apa tuh di belakang? Keren banget. Terima kasih proyeknya. Oke, guys, makasih ya. Pokoknya terima kasih aja sih. Gak ada kata selain kata terima kasih untuk kalian semua. Semoga tetap mendukung aku di luar sana. Amin. Awas yang pasti-pasti nih ya. Oke, kalau gitu izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Seno. Terima kasih Siska. Terima kasih. Besok saya tanpa Cige dateng kan karena Perform gue cross. perform. Iya. Iya, aku bakal kangen MC Sri Mulat. Dadah. Bye-bye, makasih semua. Bye-bye. Nanti yang ngeledekin aku siapa? Wah, lu mah mau-mauan lu. Terima kasih banyak. Abis ini kita ke F3 ya guys ya. Kita lihat project ya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. See you tomorrow. Terima kasih. Dadah, thank you banget semuanya. Kasih dadah. Terima kasih. So thank you itu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you ya. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Kak Siska makasih ya udah ajakin aku Tenshino Shippo. Sama-sama ya, Siska. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. For the last time. For the last time. See you tomorrow. I'm gonna miss you guys. Miss you Terima more. kasih banyak semuanya. Jangan lupain aku ya. Thank you. Terima kasih. Sampai bertemu di luar sana.